Bab 631, Bab 230, Liang Seng menjelajahi rawa binatang. Jin Kuan-Siu mengambil tindakan pencegahan, dan token kehidupan yang rusak mengejutkan Ling Suzi. Meminta suara bulanan, garis bawah 3. Sebaliknya, fakta bahwa Liang Seng tidak memiliki berita selama lebih dari setengah tahun membuatnya agak khawatir, yang berarti bahwa rencana muridnya untuk mencari mata air kuno yang sunyi tidak berjalan mulus. Namun, dia tidak terlalu cemas tentang hal itu, karena pasti akan membutuhkan waktu bagi muridnya untuk mencapai keberhasilan di tempat yang unik seperti rawa binatang. Sungguh konyol bahwa dinasti abadi kemenangan timur tidak peduli dengan rawa binatang sebelumnya, melemparkannya langsung ke daerah sunyi, tanpa ada yang mengurusnya. Mereka hanya campur tangan ketika gelombang binatang di daerah sunyi menjadi tidak terkendali. Tentu saja, ketidakpedulian dinasti abadi terhadap rawa binatang memiliki alasannya karena kemunculan mata air kuno yang sunyi terlalu acak. Bahkan kultivator independen Zizai sendiri kemungkinan besar akan dihalangi oleh langit dan bumi saat mencoba menyimpulkan rahasia surgawi dari mata air kuno yang sunyi pada waktu normal. Apalagi sekarang di era pertikaian besar, terutama setelah gangguan rahasia surgawi oleh kedua lelaki tua yang tidak pernah mati itu, akan lebih mustahil lagi untuk menemukan mata air kuno yang sunyi begitu saja. Karena ini masalahnya, dia tidak perlu cemas. Selama muridnya baik-baik saja, masa hidup murid alam kemunculan jiwa yang baru saja menerobos tidak akan menjadi masalah untuk saat ini. Selama malapetaka takdir tidak datang, dia bisa membiarkannya tumbuh dengan bebas. Selain itu, selama era pertikaian besar, malapetaka takdir mungkin benar-benar merupakan hal yang baik bagi murid sekte bebas. Bahkan jika semuanya tidak berjalan dengan baik, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk membantu secara pribadi. Bagaimanapun, ini adalah murid sekte bebas yang mengalami malapetaka takdir, dan dia tidak dapat membantu. Dari mana aturan seperti itu berasal? Gerbang bebas tidak pernah tidak nyaman sejak zaman kuno. Setelah memikirkan semua ini, kultivator independen Zizai berbalik dan merasa agak bosan. Dia tidak merasakannya ketika muridnya ada di sekitar sebelumnya, tetapi sekarang setelah Liang Seng pergi selama lebih dari setengah tahun, dia memang merasa agak bosan. Dalam hal itu, tidak perlu memaksakan diri untuk merasa tidak nyaman, lebih baik pergi jalan-jalan dan bersantai. Huang tua, ayo keluar untuk minum. Baik, guru besar. Huang Yifan masih menunjukkan rasa hormat yang besar, tetapi dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak bahwa dalam aspek ini, kedua guru dan murid ini memang mirip satu sama lain. Segera, sebuah bangunan muncul di depan mereka. Paviliun Yao Xiang. Kultivator independen Zizai terkekeh. Hari ini, mari kita bersenang-senang. Ibu kota Lingge, lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak Cunyangzi membawa Feng Yuan dan yang lainnya ke rawa binatang, dan tidak ada hal penting yang terjadi di seluruh dinasti abadi. Keadaannya sangat damai. Melihat tidak ada kelainan pada token kehidupan anak Taiyuan dan yang lainnya, Ling Suzi secara alami dapat mempertahankan suasana hati yang tenang di dalam hatinya. Sebaliknya, ia sesekali menerima pertanyaan dari dalam dimensi tersembunyi. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini, Ling Suzi secara alami tidak dapat menyembunyikan apapun. Namun, seiring berjalannya waktu, ia memiliki perasaan samar bahwa penilaian para petinggi istana terhadap Feng Yuan dan muridnya, anak Taiyuan, secara tidak sengaja telah turun satu tingkat. Ling Suzi memahami hal ini, karena mereka bahkan gagal melindungi penguasa kota abadi dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, yang memang tidak sesuai dengan nama mereka sebagai anak-anak berbakat. Eselon atas agak khawatir tentang hal ini, karena ketika tahap akhir era pertikaian besar tiba, semua bakat dunia pasti akan bersaing di panggung yang sama. Apakah dinasti abadi kemenangan timur dapat memperoleh keberuntungan akan bergantung pada hasil dari perjuangan bakat surgawi ini. Sebelumnya, muridnya, Kai Yuan Child, juga masuk dalam daftar orang-orang berbakat ini, yang menarik perhatian para petinggi dinasti abadi. Namun, sekarang dia tidak perlu terlalu cemas. Bagaimanapun, baik Kai Yuan Child maupun Feng Yuan adalah kultivator yang selamat dari malapetaka takdir, jadi titik awal mereka secara alami lebih tinggi daripada yang lain. Jadi, selama mereka masih hidup, mereka tidak akan dikecualikan dari daftar pertimbangan para petinggi pengadilan, apapun yang terjadi. Pada saat ini, Ling Suzi tiba-tiba merasakan sesuatu dan mendongak untuk melihat token kehidupan para kultivator yang mendukung rawa binatang hancur berkeping-keping. Untungnya,
Feng Yuan dan yang lainnya masih aman, tetapi dia masih khawatir dan melihat ke arah kota abadi umur panjang. Dengan adanya Cunyangzi di sana, apakah masih ada kecelakaan yang bisa terjadi? Pada saat ini, dia tidak hanya terkejut, tetapi bahkan Liang Seng di rawa binatang juga agak tercengang. Peristiwa yang tidak terduga akhirnya terjadi rawa binatang surga luar. Setelah lebih dari setengah tahun, tidak ada hasil, terlepas dari apakah itu Cunyangzi atau Feng Qingzi, mereka sekarang telah memutuskan untuk mulai memperluas area pencarian mereka. Mereka mengirim orang secara berpasangan, lalu menyebarkan mereka ke berbagai arah, tetapi masih mengikuti arah umum yang sama untuk melanjutkan pencarian mereka. Dengan cara ini, jika ada tim kecil yang memiliki berita, mereka dapat mengumpulkannya pada kesempatan pertama, dibandingkan dengan sebelumnya, ini dapat menghemat waktu dan memperluas jangkauan pencarian juga. Setelah keputusan ini dibuat, tidak ada masalah di kedua sisi, lagi pula, kekuatan binatang iblis di rawa binatang tidak kuat. Saat itu, bahkan daerah terpencil dapat menghadapi sebagian besar krisis gelombang binatang, apalagi mempertimbangkan kekuatan mereka, mereka tentu saja tidak peduli. Faktanya, sama saja, bahkan jika mereka bertemu dengan binatang iblis di sepanjang jalan, reaksi langsung mereka adalah membunuh mereka di tempat. Selain itu, mereka jarang melihat orang suci iblis, paling-paling mereka bertemu dengan beberapa raja iblis. Awalnya, orang suci iblis bukanlah tandingan bagi para ahli ini, apalagi raja iblis. Jadi, dalam perjalanan panjang mereka, baik silsilah pencari kebenaran maupun para kultivator dinasti abadi tidak peduli dengan ancaman binatang iblis rawa binatang, mereka lebih peduli satu sama lain. Dan kemudian, selama sebulan, keadaan tenang. Meskipun tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan, jangkauan pencarian mereka memang telah meluas beberapa kali, mencapai banyak hal dengan sedikit. Oleh karena itu, mengingat efek ini, keputusan untuk berpisah dan melanjutkan perjalanan diperluas. Tetapi siapa yang tahu bahwa bencana akan terjadi begitu tiba-tiba? Pada suatu hari, beberapa kelompok kecil dari para kultivator dinasti abadi tiba-tiba kehilangan kontak dengan Cunyangzi. Token kehidupan mereka hancur, dan hari itu juga, Cunyangzi menyadari ada yang tidak beres. Dia memutuskan saat itu juga untuk mengirim pesan agar semua personel yang telah dikirim berkumpul dengan segera. Akan tetapi, bahkan pada pertemuan terakhir, beberapa kelompok kultivator gagal bertemu pada waktu yang ditentukan. Cunyangzi tidak lagi terobsesi untuk menemukan mata air kuno yang sunyi. Sebaliknya, ia mengonfirmasi informasi lokasi yang sebelumnya dikirim oleh para kultivator yang gugur. Mereka mengikuti alamat tersebut dan ketika mereka tiba di lokasi, mereka menemukan beberapa mayat yang belum hancur sepenuhnya. Ada tanda-tanda gigitan pada mereka, yang jelas merupakan ulah binatang iblis, tetapi bagaimana mungkin binatang iblis yang tidak penting ini menjadi lawan dari para kultivator yang gugur ini? Namun, terlepas dari betapa tidak masuk akalnya hal itu sudah menjadi kenyataan. Jika hal-hal tidak diklarifikasi, hati orang-orang akan gelisah. Selain itu, Cunyangzi tidak merasa nyaman untuk terus mencari secara terpisah. Oleh karena itu, selanjutnya, mereka mengambil tempat-tempat kejadian sebagai pusat dan menyebar untuk mencari pembunuhnya. Beberapa hari berlalu, dan mereka masih tidak membawa apa-apa, dan setiap orang memiliki firasat yang tidak enak di hati mereka. Bahkan binatang iblis rawa binatang yang tidak penting pun dapat memberikan kejutan, bagaimana mungkin ini tidak mengecewakan. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi sebelumnya, tetapi ini sudah menunjukkan bahwa telah terjadi kecelakaan dalam ekspedisi mereka. Namun, sementara Cunyangzi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut, Liang Seng sangat jelas. Pada titik ini, Liang Seng telah berhenti mencari mata air kuno yang sunyi, dan telah pergi jauh ke bawah tanah. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya ada kerajaan bawah tanah di bawah permukaan rawa binatang? Jika bukan karena dinding batu yang dihiasi dengan mutiara malam yang dapat dilihat dari bawah tanah, tidak seorang pun akan berpikir bahwa ada perbedaan dari permukaan. Di dalam seluruh dunia bawah tanah ini, ada jalan yang menyebar ke segala arah, jalan yang lebar, belum lagi bangunan yang tidak dapat dibedakan dari kota abadi. Ada juga banyak rumah gua dari batu galian, yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan bangunan serupa di kota abadi. Liang Seng memiliki atribut penyembunyian panel data, jadi tentu saja tidak ada yang dapat mendeteksinya. Saat dia berjalan sendirian di dunia bawah tanah, mendengarkan teriakan yang dikenalnya dari para pedagang, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit linglung.
Jika bukan karena fakta bahwa sebagian besar tokoh yang berjalan di jalan-jalan itu dalam bentuk setengah manusia binatang, Liang Seng hampir akan salah mengira itu sebagai pasar kultivasi abadi. Tata letak dan strukturnya terlalu mirip dengan dunia klan manusia. Berbicara tentang ini, sangat disayangkan bagi beberapa kultivator dinasti abadi yang jatuh itu. Siapa yang akan tahu bahwa mereka akan bertemu dengan kelompok perdagangan binatang iblis di rawa binatang? Tentu saja, pada awalnya mereka tidak menyadari bahwa ini adalah kelompok perdagangan binatang iblis, tetapi hanya mengira itu adalah kawanan binatang iblis biasa. Ketika mereka secara tidak sadar menyerang kelompok pedagang binatang iblis ini, dengan maksud untuk mengirim binatang-binatang ini ke surga, mereka tidak pernah menyangka bahwa merekalah yang akan jatuh di sini. Binatang iblis ini memblokir serangan mereka, dan ketika binatang-binatang ini mengeluarkan senjata untuk melakukan serangan balik, para pembudidaya kota abadi ini akhirnya menyadari sesuatu. Binatang iblis ini tidak benar, mereka berbeda dari binatang iblis yang pernah mereka temui sebelumnya. Sebagian besar dari mereka tidak dalam bentuk aslinya, tetapi telah berubah menjadi bentuk manusia. Tentu saja, beberapa berada dalam bentuk setengah manusia binatang karena mereka belum menyelesaikan transformasi. Namun, tidak diragukan lagi, binatang iblis ini jelas merupakan yang terbaik di antara jenisnya, karena mereka menangkis serangan dengan mudah, pantas saja mereka disebut elit. Yang terjadi selanjutnya adalah situasi sepihak. Pada akhirnya, kelompok perdagangan binatang iblis berhasil membentuk lingkaran penahanan, dan pada saat inilah para kultivator tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak punya tempat untuk lari. Selain itu, binatang iblis yang memimpin telah mencapai alam Demon Venerable, iblis kuat yang sebanding dengan ahli transformasi keilahian manusia. Seperti yang Anda ketahui, iblis hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Apa yang terjadi selanjutnya pada para kultivator ini sangat tragis. Setelah tingkat kultivasi mereka disegel, mereka dicabik-cabik dengan kejam oleh binatang iblis dan jatuh. Setelah kelompok perdagangan binatang iblis membunuh para kultivator manusia yang tiba-tiba, mereka secara mengejutkan tidak berhenti di situ. Sebaliknya, mereka menyebar dari titik ini untuk mencari dan kemudian menemukan 3 tim kultivator dinasti abadi lagi. Pada akhirnya, mereka membunuh 5 orang kultivator dan membiarkan 1 orang hidup. Setelah membersihkan medan perang dan menghapus jejak apapun, mereka akhirnya kembali ke dunia bawah tanah ini. Liang Seng merasakan situasi itu segera setelah kejadian itu, lalu menyaksikan seluruh proses itu berlangsung. Tidak seorang pun menduga bahwa selain kultivator dinasti abadi dan silsilah mencari kebenaran, binatang iblis rawa binatang juga memiliki rahasia, yang membuat Liang Seng merasa agak mati rasa. Memang, semuanya tidak mungkin berjalan sesuai rencana mereka. Melihat binatang iblis yang membunuh kultivator dan menegakkan aturan, rahasia rawa binatang jauh lebih penting daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dia percaya bahwa jika Cunyangzi tahu tentang situasi di rawa binatang ini, dia tidak akan bertindak seperti ini, yang menunjukkan bahwa bahkan dinasti abadi kemenangan timur mungkin tidak tahu tentang keberadaan binatang iblis ini. Terlebih lagi, mengingat kekuatan para kultivator dalam kelompok perdagangan binatang iblis, bagaimana mungkin mereka bisa dihentikan oleh daerah terpencil ketika binatang iblis melancarkan invasi gelombang binatang iblis. Namun, binatang iblis yang kuat ini selalu bersembunyi di bawah tanah, jarang menunjukkan diri, dan menipu semua orang. Termasuk Liang Seng. Untungnya, Liang Seng menemukan masalah ini dan mengikuti kelompok perdagangan binatang iblis ke dunia bawah tanah, seperti membuka gerbang utama dunia baru. Saat memasuki dunia bawah tanah ini, ia menemukan bahwa metode yang digunakan oleh binatang iblis untuk menutup pintu masuk tidaklah sederhana. Bahkan Raja Dao Kekosongan Pemurnian mungkin secara tidak sadar mengabaikan situasi bawah tanah jika mereka adalah kultivator yang tidak mendapat informasi. Tentu saja, sebagian alasannya adalah lingkungan rawa binatang, yang menurunkan persepsi kultivator. Namun, tidak dapat disangkal bahwa dunia iblis memiliki metode yang unik. Namun, Liang Seng masih belum dapat menemukan beberapa hal. Tidak banyak kultivator yang tiba di rawa binatang sebelumnya, jadi mengapa binatang iblis yang kuat ini perlu sangat berhati-hati dan bersembunyi di bawah tanah. Selain itu, mereka sangat rendah hati. Binatang iblis terkuat di permukaan kemungkinan besar adalah orang suci iblis, tetapi ini sudah sangat langka, dan mungkin hanya satu yang akan muncul setiap beberapa ribu tahun. Liang Seng menyembunyikan dirinya saat mengikuti kelompok pedagang binatang iblis. Saat dia melintasi jalan-jalan,
dia menemukan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik yang mulia iblis yang tersembunyi. Para ahli yang mulia iblis ini setara dengan penguasa kota dari kota abadi, membuat Liang Seng diam-diam berhati-hati. Semakin tidak biasa situasinya, semakin besar kemungkinan itu menandakan sebuah rahasia besar. Setelah berpikir sejenak, Liang Seng diam-diam menyatu dengan kerumunan yang mirip manusia. Jalanan ramai. Di jalanan beraspal batu biru, orang-orang datang dan pergi. Jika Anda tidak melihat penampilan mereka, tidak akan ada perbedaan antara mereka dan dunia manusia. Ada toko anggur dan kios biasa yang berjualan di sini, dengan binatang iblis yang berubah wujud saat berjalan di antara mereka. Ada yang berpakaian sutra halus, juga yang berpakaian kasar. Berbagai strata sosial terlihat jelas, tetapi setidaknya mereka semua bisa berubah wujud menjadi setengah manusia binatang. Jika bukan karena banyaknya bentuk setengah manusia binatang yang hadir, Liang Seng akan merasa seolah-olah dia telah kembali ke kota abadi. Setelah menyelidiki secara kasar tata letak dunia bawah tanah ini, dia terus mengikuti kelompok pedagang dengan saksama. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, mereka tiba di sebuah rumah besar. Sama seperti rumah keluarga kaya biasa, ada penjaga yang ditempatkan di kedua sisi gerbang utama. Plakat di atas gerbang bertuliskan aksara umum dunia kultivasi, dan tidak ada karakter iblis aneh seperti yang dibayangkan Liang Seng. Keluarga Fu. Saat memasuki rumah besar itu, Liang Seng sekali lagi dikejutkan oleh pemandangan di hadapannya. Mutiara malam bertatahkan di setiap bangunan seolah-olah gratis. Bahkan di bawah tanah, suasananya seterang siang hari. Ukuran halamannya sangat luas, sehingga mustahil untuk melihat ujungnya, dan di dalamnya terdapat banyak ruangan. Yang paling membuat Liang Seng takjub adalah kenyataan bahwa rumah besar itu dipenuhi dengan banyak susunan. Bahkan keluarga terkaya di kota abadi panjang umur tidak memiliki tanah mewah seperti itu. Tentu saja ada banyak binatang iblis yang berkeliaran di dalam rumah besar itu juga. Kelompok pedagang itu akhirnya menurunkan muatan mereka di sebuah halaman, dan di bawah pengawasan ketat para penjaga, kembali ke sayap barat yang lebih kacau. Namun, pemimpin kelompok pedagang binatang iblis itu telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Pada saat ini, dia bertukar beberapa kata dengan para penjaga dan menunjuk ke arah para kultivator kota abadi yang disegel di bawah kakinya. Penjaga itu melirik mereka dan kemudian memimpin jalan. Pemimpin kelompok pedagang itu mengikuti, ditemani oleh para pembudidaya yang disegel. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu sebuah ruangan. Para penjaga di depan menghentikan mereka, dan pemimpin kelompok pedagang itu buru-buru melapor dengan suara rendah, "Bisakah kalian berdua memberitahu tuan kami bahwa Qin Ai memiliki masalah penting untuk dilaporkan?" Begitu kata-katanya jatuh, pintu ruangan terbuka. Qin Ai dan kedua penjaga itu menoleh sedikit dan berjalan masuk tanpa suara. Duduk di kursi utama adalah seorang pemuda yang malas, lembut, dan seperti giok, bersantai di kursinya seolah-olah dia tidak peduli dengan Qin Ai. Itu adalah Fu Yuanpei, kepala keluarga Fu. "Guru, saya telah kembali." "Baiklah, Anda telah bekerja keras dalam perjalanan ini. Anda dapat beristirahat selama setengah tahun dan kemudian pergi ke halaman belakang untuk menerima 3 asal padat untuk dikultivasikan. Keluarga Fu tidak dapat melakukannya tanpa Anda." "Terima kasih, Guru. Namun, saya memiliki masalah mendesak lainnya untuk dilaporkan, terkait dengan dunia permukaan, itulah sebabnya saya sangat ingin bertemu dengan Anda." Setelah mendengar dunia permukaan, Fu Yuanpei membuka matanya sedikit dan menegakkan tubuh, tetapi tidak berbicara, hanya mendengarkan dengan tenang. Qin Ai mulai menceritakan pertemuan dengan para kultivator dinasti abadi, tidak menyembunyikan satu detail pun. Ekspresi Fu Yuanpei menjadi lebih serius, dan dia berbisik. "Di mana tahanan yang Anda sebutkan?" "Tepat di luar pintu, hanya menunggu instruksi guru tentang cara menghadapinya." Mendengar ini, pemuda itu merenung sejenak sebelum berbaring kembali. "Pertama, kurung dia di ruang bawah tanah halaman belakang selama beberapa hari. Selama waktu ini, kamu harus memperlakukannya dengan baik, dan kita akan membicarakannya nanti. Tentu saja, untuk amannya, kamu tidak boleh beristirahat untuk saat ini. Pergilah ke keluarga Hu dan minta salah satu murid langsung mereka untuk datang. Ingatlah untuk bersikap sopan." "Baik, Guru, pergilah." Setelah Qin Ai pergi, Fu Yuanpei merosot, tidak bereaksi lebih jauh. Namun setelah beberapa lama, desahan bergema di ruangan itu.
Mungkinkah malapetaka besar yang dinubuatkan oleh leluhur kita sedang mendekat? Awalnya aku berpikir bahwa waktu ramalan telah berlalu, bahwa masalah telah terselesaikan, tetapi sekarang ada perubahan baru, masa-masa sulit sedang menimpa kita, aku khawatir. Setelah ini, ruangan menjadi sunyi. Namun, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup di luar ruangan. Di tempat lain, Liang Seng memilih untuk tidak tinggal di keluarga Fu. Ingin lebih banyak jawaban, dia mengikuti Qin Ai ke arah yang berlawanan. Dalam waktu singkat, ia tiba bersama Qin Ai di rumah besar lain yang luas, dengan dua karakter tertulis di plakatnya. Rumah besar Hu. Qin Ai dengan hormat memberitahu para penjaga di gerbang keluarga Hu, bisakah kalian memberitahu mereka bahwa Qin Ai dari keluarga Huang ada di sini untuk menemui manajer keluarga Hu. Setelah memberikan kartu namanya, Qin Ai berdiri di samping gerbang, matanya terpejam dalam meditasi sambil menunggu manajer keluarga Hu. Namun, Liang Seng tetap bersembunyi, kagum melihat bagaimana binatang iblis ini tampak hampir seperti manusia, terlepas dari aura iblis yang mereka pancarkan. Siapa yang mengira bahwa aku akan mengalami pengalaman aneh seperti itu di rawa binatang? Jika aku memberitahu orang lain bahwa dunia seperti itu ada di bawah rawa binatang, aku ragu ada yang akan mempercayaiku. Meskipun banyak gambar yang berkelebat di benak Liang di bawah hukum sebab akibat, adegan terakhir tidak pernah muncul. Ini adalah bukti nyata bahwa ia sedang berhadapan dengan variabel terbesar yang pernah dialaminya sejak memulai kultivasinya, jadi Liang Seng tentu saja tetap bersembunyi dan mengamati dengan saksama. Meskipun dia belum melihat gambaran tertentu melalui hukum sebab akibat, hatinya tidak merasakan bahaya apapun. Sebaliknya, jantungnya berdebar kencang. Mungkin perjalanan tak terduga ini akan memecahkan sebagian keraguanku dan membawaku lebih dekat ke rahasia dunia kultivasi. Tepat saat itu, gerbang Hu Mansion terbuka. Seorang lelaki tua berjanggut putih pendek berpakaian seperti rakyat jelata yang kaya muncul. Dilihat dari reaksi Qin Ai, Liang Seng tahu dia pasti manajer keluarga Hu. Seorang manajer yang berpakaian seperti ini menyiratkan bahwa keluarga Hu adalah kekuatan penting di dunia bawah tanah, yang mendukung budaya manusia. Saat Qin Ai menjelaskan situasi dan mengikuti manajer keluarga Hu ke dalam rumah besar, Liang Seng, yang tidak dikenal, mengikuti mereka dari dekat, tidak terlihat. Kali ini Liang Seng merasa sedikit lebih santai. Tata letak rumah besar Hu, meskipun besar, memiliki struktur yang berbeda dari rumah keluarga Fu, tampak lebih halus dan lembut. Paling tidak, koridor tak berujung di depannya dan aliran sungai yang berkelok-kelok menunjukkan selera pemilik rumah besar itu. Selain itu, perencanaan rumah besar itu secara halus membangkitkan kekuatan Yin, Yang, dan 5 elemen. Sebagai seorang ahli arai, bagaimana mungkin Liang Seng tidak menyadari hal ini? Liang Seng menjadi lebih berhati-hati. Melihat bahwa binatang iblis di sini jauh dari sederhana, dia yakin ada rahasia dalam pilihan mereka untuk tinggal di bawah tanah. Baik itu silsilah mencari kebenaran atau dinasti abadi kemenangan timur, ketidaktahuan mereka membuat situasi ini lebih misterius. Sementara itu, Qin Ai dan manajer keluarga Hu tiba di aula resepsi dan duduk untuk minum teh. Namun, Liang Seng memperhatikan bahwa teh itu berwarna merah darah. Meskipun tehnya sudah diolah, masih ada sedikit jejak bau darah di dalamnya. Bagaimana mungkin hal seperti itu luput dari indera Liang Seng? Namun, detail-detail ini tidak penting. Setelah menjadi tuan rumah pertama, manajer keluarga Hu kemudian pergi. Penjaga Qin, silakan tinggal di sini dan tunggu. Saya akan pergi dan menjemput tuan. Terima kasih atas bantuan Anda. Manajer keluarga Hu mengangguk, bertukar basa-basi, lalu berjalan keluar ruangan tanpa ragu-ragu, meninggalkan Qin Ai sendirian. Tidak lama kemudian, Liang Seng, yang bersembunyi di dekatnya, tiba-tiba bersemangat, matanya menyipit. Tuan dari keluarga Hu akan datang rawa binatang buas surga luar, dunia bawah tanah. Pada saat ini di rumah keluarga Hu, Qin Ai sedang duduk dengan tenang di aula resepsi, menyeruput teh. Tidak ada tanda-tanda ketidaksabaran di wajahnya, seolah-olah bukan dia yang ingin bertemu dengan patriark keluarga Hu. Dia begitu tenang karena dia tahu pasti bahwa patriark keluarga Hu akan menemuinya, karena bagaimanapun juga, dia mewakili keluarga Fu. Di seluruh dunia bawah tanah, tidak ada keluarga iblis besar yang bisa mengabaikan status keluarga Fu, jadi keluarga Hu pasti akan membuat muka untuk keluarga Fu.
Hal yang sama berlaku ketika keluarga Hu dan keluarga lain mengirim orang ke keluarga Fu, seluruh dunia bawah tanah pasti akan mengalami situasi seperti itu. Selain itu, dia juga pemimpin kelompok perdagangan keluarga Fu, dan karena dia memenuhi syarat untuk pergi ke dunia permukaan, tidak peduli keluarga mana yang dia kunjungi, mereka akan memperlakukannya dengan hati-hati. Jika Anda mengenal dunia ini, sebagian besar binatang iblis tidak menyadari bahwa ada dunia permukaan di atas, berpikir bahwa dunia bawah tanah adalah satu-satunya yang ada. Jadi, ketidaktahuan adalah sumber kebahagiaan. Jika dia hanya anggota biasa dari klan iblis, dia mungkin akan mengikuti jalan yang biasa sampai kematian membawanya pergi dari dunia ini. Saat Qin Ai sedang menunggu dan tenggelam dalam pikirannya, terdengar suara langkah kaki di luar, diikuti oleh pelayan keluarga Hu yang dengan sopan membuka pintu, dan seorang pria parubaya mengikuti di belakang. Pria ini berpakaian sederhana, dibandingkan dengan pelayan keluarga Hu dengan pakaiannya yang cerah, pelayan itu lebih mirip tuannya. Siapa yang akan tahu bahwa pria parubaya yang sederhana ini adalah patriark keluarga Hu, Hu Weiyong. Begitu Qin Ai melihat Hu Weiyong, dia berdiri dan dengan hormat memberi hormat, manajer kelompok perdagangan keluarga Fu, Qin Ai, saya telah bertemu dengan patriark keluarga Hu. Saya minta maaf atas gangguan yang tiba-tiba dan berharap Anda tidak akan menyalahkan saya. Hu Weiyong melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tidak ada salahnya, namun, saya yakin hari ini adalah hari Anda kembali dari dunia permukaan. Mengapa Anda terburu-buru mengunjungi keluarga Hu saya? Apakah ada sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam perjalanan ini? Hu Weiyong duduk di kursi utama sambil berbicara, pengurus keluarga Hu berjalan keluar dengan tenang, menutup pintu. Qin Ai tidak terkejut bahwa Hu Weiyong tahu tentang perjalanan keluarga Fu ke dunia permukaan, karena bukan rahasia lagi bahwa keluarga iblis besar saling memberitahu. Qin Ai merasa tidak perlu merahasiakan apapun karena Fu Yuanpei datang untuk meminta bantuan dari patriark keluarga Hu dengan maksud tidak menyembunyikan apapun. Meskipun dunia bawah tanah penuh dengan iblis yang kuat, persaingan antar keluarga tidak berbahaya, terlebih lagi, dalam hal-hal di luar surga, mereka bersatu. Jadi ketika Qin Ai selesai menjelaskan kejadian saat ini, Hu Weiyong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bagaimana mungkin ada begitu banyak penggarap jiwa baru lahir manusia yang memasuki rawa binatang? Jika hanya ada satu atau dua, itu bisa dimengerti, tetapi Qin Ai bertemu 5 atau 6 dan bahkan lebih setelahnya, yang cukup aneh. Semua orang tahu bahwa sejak lahirnya rawa binatang, para penggarap manusia telah meninggalkannya, dan satu-satunya persyaratan mereka untuk rawa binatang adalah melarang klan iblis memasuki dunia manusia. Namun, karena sifat khusus rawa binatang, itu telah terhubung ke dunia manusia di bawah aturan surgawi dan bumi yang baru sejak kultivasi kuno dihancurkan. Tetapi dalam 10.000 tahun sejak zaman kuno, manusia dan iblis tidak ada hubungannya satu sama lain, perlu diketahui bahwa mereka tidak tinggal di dunia bawah tanah dan aktif di rawa binatang permukaan. Namun, setelah insiden di dalam klan manusia, yang disebut wilderness muncul di dunia manusia, tempat yang bisa dikatakan ditolak oleh dunia, dan sulit untuk dihadapi. Yang lebih membuat frustrasi adalah, entah karena kedatangan manusia atau tidak, hukuman langit dan bumi baru muncul di rawa binatang setelahnya, dan kedua suku itu hanya bisa saling membantu selama masa-masa sulit. Mengenai apa yang terjadi secara khusus setelahnya, tidak ada catatan yang tersisa hingga saat ini, tetapi hasil akhirnya adalah klan iblis ortodoks melarikan diri ke dunia bawah tanah saat ini. Adapun manusia yang diasingkan itu, mereka menghilang, tetapi pengaruhnya terhadap ras iblis sangat luas. Hingga saat ini, banyak adat istiadat dan budaya manusia masih memengaruhi seluruh dunia bawah tanah, seperti arsitektur mereka, yang mewarisi budaya manusia. Namun, karena ajaran leluhur, semua keluarga iblis besar mengetahui kebenaran tentang dunia, sementara klan iblis biasa tidak tahu apa-apa, dan keluarga iblis besar akan mengatur orang kepercayaan elit untuk melakukan perjalanan antara dunia permukaan untuk mempertahankan operasi dan pasokan sumber daya yang berkelanjutan dari seluruh dunia bawah tanah. Sekarang, seluruh kota iblis bawah tanah telah melewati sejumlah generasi ras iblis yang tidak diketahui jumlahnya, dan strukturnya telah sepenuhnya terbentuk. Di dalam ruangan, Hu Weiyong, setelah mendengarkan cerita Qin Ai, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aneh, selama bertahun-tahun, belum ada kelompok pembudidaya manusia berskala besar yang memasuki rawa binatang. Ada apa dengan masuknya elit manusia yang tiba-tiba ini?
Bab 636, Bab 232, kata-kata terakhir klan iblis, Kaisar Iblis kuat mencari tiket bulanan. Garis bawah 2, Hu Weiyong, sebagai patriark keluarga Hu, tentu saja tahu lebih banyak tentang rahasia tersembunyi di dunia, jadi dia lebih mengerti daripada Qin Ai betapa anehnya masalah ini. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa setelah terbentuknya dunia bawah tanah, para leluhur klan iblis telah meninggalkan ramalan. Sejak saat itu, klan iblis telah mempersiapkan bencana yang dinubuatkan selama jutaan tahun. Namun, ketika waktu ramalan itu tiba, bencana itu tidak terjadi, dan mereka tidak tahu sudah berapa lama sejak saat itu. Semua orang di dunia bawah tanah berpikir bahwa itu adalah kesalahan dalam ramalan para leluhur, jadi mereka secara bertahap kurang memperhatikannya dan terus mengikuti ajaran para leluhur. Namun, mengingat situasi saat ini, mungkin ramalan itu hanya salah tentang waktu. Jika tidak, tidak akan ada penjelasan untuk turunnya para elit manusia secara besar-besaran ke rawa binatang. Mungkinkah malapetaka benar-benar akan datang ke rawa binatang? Dengan pemikiran ini, Hu Weiyong tidak bisa lagi duduk diam dan langsung berdiri. Qin Ai, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Karena kau meninggalkan orang yang masih hidup, kita akan tahu kebenarannya setelah diinterogasi. Saat dia mengatakan ini, Hu Weiyong mulai berjalan keluar, dengan Qin Ai bergegas mengikutinya. Inilah tepatnya alasan Fu Yuanpei memintanya untuk datang. Hu Weiyong juga tahu untuk apa Qin Ai datang, meskipun pihak lain tidak mengatakannya, itu cukup jelas, jadi Hu Weiyong tidak berencana untuk membuang waktu. Begitu pintu ruangan terbuka, pengurus keluarga Hu segera maju, tetapi melihat niat Hu Weiyong untuk keluar, dia segera menyiapkan rombongan patriark. Namun, tindakannya dihentikan oleh Hu Weiyong. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku akan keluar hari ini. Segala sesuatu di rumah harus seperti biasa. Jika ada yang memintaku nanti, beritahu mereka bahwa aku sedang berkultivasi tertutup. Ya, guru, aku telah mencatatnya. Hu Weiyong melihat bahwa pengurus rumah tangga itu mengerti maksudnya, lalu diam-diam meninggalkan rumah Hu bersama Qin Ai melalui pintu samping. Dia tidak ingin membuat keributan tentang hal ini sebelum rincian spesifik tentang turunnya elit klan manusia ke rawa binatang dijelaskan. Dengan lebih banyak orang yang terlibat, hal-hal akan lebih sulit ditangani. Pada saat Hu Weiyong dan Qin Ai diam-diam memasuki keluarga Fu, Fu Yuanpei telah menyiapkan jamuan makan, menunggu kedatangan Hu Weiyong. Saudara Yuanpei, Saudara Weiyong yang terhormat, saya minta maaf telah mengganggu Anda hari ini. Tetapi masalah ini sangat memprihatinkan, dan saya tidak bisa tenang tanpa Anda. Keduanya saling menyapa dengan sopan saat bertemu, siapa sangka Fu Yuan yang tampak lebih muda akan dipanggil, saudara, oleh Hu Weiyong. Dapat disimpulkan bahwa baik kultivator maupun binatang iblis tidak dapat dinilai dari penampilan mereka. Saat Fu Yuanpei selesai berbicara, Hu Weiyong melambaikan tangannya, kita semua adalah iblis di kapal yang sama. Ini bukan masalah satu keluarga saja. Memahami pikiran Hu Weiyong, Fu Yuanpei berhenti bersikap sopan dan mengundang Hu Weiyong untuk duduk, siap untuk menguraikan rencananya, tetapi disela oleh Hu Weiyong. Saudara Yuanpei, karena Anda telah mengundang saya tidak perlu Anda mengatakan apapun lagi tentang apa yang perlu dilakukan. Saya mengerti, yang terpenting sekarang adalah tidak membuang-buang waktu dan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Karena kita sudah sepakat, sebaiknya kita tidak membuang-buang waktu lagi. Mengapa tidak membawa saya menemui kultivator manusia sekarang, jadi saya bisa mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasinya. Karena kamu adalah saudara yang sangat saleh dan terhormat, aku tidak akan berpura-pura lagi. Qin Ai, pimpin jalan, dan kita akan pergi ke ruang bawah tanah untuk menemui penggarap manusia sekarang. Baik, Patriark, setelah Qin Ai menerima perintah, dia memimpin jalan. Segera, dia membawa Fu Yuanpei dan Hu Weiyong ke halaman belakang keluarga Fu. Kemudian, mereka melihat Qin Ai berjalan tepat di depan sebuah batu gunung dan dengan cepat membuat segel tangan. Dalam waktu singkat, sebuah pintu masuk tersembunyi muncul di batu itu. Tuan, Patriark Hu, silakan ikuti aku. Setelah memasuki lorong itu, mereka menemukan dimensi tersembunyi, jalan berliku yang mengarah ke daerah terpencil, dalam kegelapan, dengan anak tangga batu yang menghilang ke kedalaman. Namun Hu Weiyong sama sekali tidak terkejut dengan ini, dia tidak menunjukkan rasa takut atau curiga bahwa ini mungkin semacam konspirasi oleh keluarga Fu.
Dia mengikuti dari dekat di belakang Fu Yuanpei dan Qin Ai, berjalan selangkah demi selangkah. Setelah melintasi jembatan rantai besi, pemandangan di hadapan mereka tiba-tiba terbuka. Itu adalah ruang yang digali dengan hati-hati, tanpa penjaga penjara yang terlihat, tetapi kedalaman area itu sangat misterius. Ini adalah penjara keluarga Fu. Meskipun tampaknya tidak ada penjaga di sini, hampir mustahil bagi orang luar untuk masuk, belum lagi tahanan yang mencoba melarikan diri. Mereka yang bisa meninggalkan penjara kemungkinan besar menuju kematian, tanpa pilihan lain. Hu Weiyong masih mengawasi dengan waspada, hanya mengikuti di belakang Qin Ai dan yang lainnya. Ada tempat serupa di halaman belakang keluarga Hu, meskipun strukturnya berbeda, tingkat keamanannya hampir sama. Dalam perjalanan mereka ke sini, Hu Weiyong yakin bahwa ada master tersembunyi dari Demon Venerable atau bahkan level yang lebih tinggi mengintai di sekitar, tetapi tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Meskipun Hu Weiyong tidak menemukan jejak mereka, Liang Seng melihat mereka dengan jelas. Dia menyembunyikan wujudnya dan diam-diam mengikuti di belakang Fu Yuanpei dan yang lainnya saat ini. Tidak ada orang lain yang dapat mendeteksi keberadaan Liang Seng, tetapi Liang Seng dapat dengan jelas melihat para penguasa penjara yang tersembunyi. Kecuali ada alam penyatuan atau para penguasa tingkat yang lebih tinggi, tidak ada yang dapat luput dari pandangan Liang Seng, dan bahkan keberadaan alam penyatuan, Liang Seng akan menyadarinya. Mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan bukan hanya kemampuan garis keturunan keluarga Zhou, Liang Seng mungkin bahkan lebih baik dalam hal itu. Bab 637, Bab 232, kata-kata terakhir klan iblis, Kaisar Iblis yang kuat mencari tiket bulanan. Garis bawah 3. Kekuatan keluarga Fu tidak bisa diremehkan. Di dalam penjara, Liang Seng telah merasakan setidaknya 2 Demon Venerable, setara dengan penggarap transformasi keilahian manusia. Bahkan orang kuat Kaisar Iblis hadir, seperti Hu Weiyong dan Fu Yuanpei, para patriark, setara dengan alam kemunculan jiwa. Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, ini hanya sebagian dari kekuatan keluarga Fu. Jika seluruh dunia bawah tanah dipertimbangkan, Liang Seng bahkan tidak bisa membayangkannya. Namun dengan kekuatan seperti itu, binatang iblis bersedia bersembunyi di bawah tanah, sementara permukaan rawa binatang sangat biasa dan dinasti abadi kemenangan timur sama sekali tidak menyadarinya. Jika Liang Seng mengungkapkan rahasia ini, itu akan menyebabkan kegemparan besar di dinasti abadi kemenangan timur, dan tidak ada yang akan mempercayainya. Saat ini, Hu Weiyong dan Fu Yuanpei telah mencapai sebuah gua batu tempat para kultivator dinasti abadi ditahan oleh rantai baja halus artefak spiritual. Liang Seng segera berhenti menyebarkan pikirannya, menatap tajam ke situasi tersebut. Namun, di dalam penjara, kultivator manusia itu masih tidak sadarkan diri dengan segelnya yang dinonaktifkan. Ketika Hu Weiyong menatap Fu Yuanpei tidak ragu-ragu. Setelah Qin Ai menerima perintah, dia segera memainkan segel tangan, membangunkan kultivator dinasti abadi. Saat ini, mereka melihat orang itu pertama-tama mengerang tanpa sadar, lalu perlahan membuka matanya. Namun, butuh beberapa saat baginya untuk menjadi sepenuhnya sadar. Ketika dia melihat situasi di depannya, wajahnya menjadi pucat, dan tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak berjuang sejenak sebelum suara rantai yang keras mengikutinya. Segera setelah itu, dia merasakan sengatan seperti petir menyebar di dalam tubuhnya, menyebabkan dia kejang dan jatuh ke tanah. Butuh beberapa saat baginya untuk sadar. Manusia, jangan repot-repot berjuang lagi. Ini adalah baja iblis besi murni yang selalu berubah yang ditempa oleh klan iblisku, dikombinasikan dengan metode rahasia segel, mustahil bagimu untuk membebaskan diri. Jadi, aku menyarankanmu untuk tidak membawa masalah pada dirimu sendiri. Kami masih memberimu kesempatan sekarang, berharap kamu dapat menyadari situasinya. Katakan pada kami, mengapa begitu banyak kultivator manusia tiba-tiba memasuki rawa binatang dalam jumlah yang begitu besar? Tidak pernah ada begitu banyak kultivator jiwa baru lahir di rawa binatang sebelumnya. Apa alasan kunjunganmu? Qin Ai berjongkok di depan penjara, menginterogasi kultivator manusia itu, tetapi pihak lain menatap Qin Ai dengan ketidakpercayaan di seluruh wajahnya. Dia sudah sepenuhnya sadar, tetapi ingatannya masih terbayang pada kejadian ketika mereka diserang oleh Qin Ai dan kelompok pedagang binatang iblis. Siapa yang mengira bahwa binatang iblis seperti itu ada di rawa binatang? Bicaralah. Pada saat ini, Qin Ai sudah tidak sabar lagi. Dia hanya melihat segel tangannya terbuka,
dan kultivator di penjara itu mulai kejang lagi, terus-menerus berteriak. Setelah menyiksa orang itu beberapa saat, Qin Ai bertanya lagi, tetapi pihak lain masih tetap diam, menatap mereka bertiga dengan tidak percaya. Akhirnya, kultivator manusia itu menemukan keberadaan Hu Weiyong dan Fu Yuanpei. Mungkinkah binatang iblis itu bahkan memiliki ahli kaisar iblis? Karena dia tidak dapat melihat melalui pihak lain, Qin Ai hanya dapat melihat bahwa mereka berada di alam mulia iblis, yang setara dengan alam transformasi keilahian manusia. Melihat pihak lain tetap diam, Qin Ai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, tepat saat dia hendak menghukum pihak lain itu lagi, Hu Weiyong menghentikannya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Tidak peduli mengapa pihak lain tidak berbicara, itu sudah tidak relevan. Sekarang, yang penting adalah mencari tahu mengapa mereka datang ke rawa binatang. Kultivator manusia, angkat kepalamu dan lihat aku. Hu Weiyong berbicara dengan lembut, tetapi suaranya mengandung sedikit rayuan. Setelah mendengar ini, kultivator manusia di penjara itu tanpa sadar mengangkat kepalanya. Tanpa sadar, Qin Ai telah melangkah mundur di belakang Hu Weiyong dan menutupi telinganya dengan kedua tangan, berdiri membelakangi Hu Weiyong dan Fu Yuanpei. Fu Yuanpei tidak memiliki reaksi yang tidak biasa dan masih berdiri berdampingan dengan Hu Weiyong, tidak terpengaruh dan tidak membenci tindakan Qin Ai. Kultivator manusia di penjara, yang awalnya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, mengangkat kepalanya untuk melihat mata Hu Weiyong dan langsung membeku. Matanya tumpul, tetapi dia sudah tersihir oleh Hu Weiyong, menjadi seperti boneka. Fu Yuanpei tampaknya tidak peduli. Inilah alasan mengapa dia mengundang Hu Weiyong untuk datang. Karena bersamanya, kecuali mereka menghadapi lawan yang tidak dapat mereka hadapi, jika tidak akan ada yang tidak dapat mereka ketahui, dan kata-kata mereka tidak akan ada habisnya. Di bawah rawa binatang, di dunia bawah tanah. Di dalam ruang bawah tanah halaman belakang keluarga Fu. Saat Hu Weiyong sedang merapal seni pesonanya, kultivator dinasti abadi yang di penjara itu bahkan tidak melakukan perlawanan dan langsung terpikat. Tiba-tiba, suara yang menawan bergema di benaknya, menenggelamkan segalanya. Tidurlah sekarang, lalu katakan padaku mengapa kau tiba-tiba datang ke rawa binatang. Dan berapa banyak dari kalian yang ada di sana? Saat Hu Weiyong memikat kultivator manusia, Fu Yuanpei berdiri diam di samping, sama-sama fokus, menunggu jawaban. Di ruang bawah tanah, kultivator manusia, wajahnya kosong, tampaknya mempertimbangkan pertanyaan Hu Weiyong sebelum menjawab secara mekanis. Kami, para pengikut leluhur, datang dari kota abadi panjang umur ke rawa binatang untuk mengejar sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran. Ada 42 dari kami, semuanya adalah master jiwa baru lahir atau lebih tinggi. Leluhur, sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran. Setelah mendengar kata kunci ini, Hu Weiyong dan Fu Yuanpei menjadi pucat. Suatu entitas yang disapa sebagai leluhur oleh seorang penggarap jiwa baru lahir jelas bukan seorang penggarap biasa. Namun, yang lebih menarik perhatian mereka adalah 4 kata, garis keturunan mencari kebenaran. Terminologi yang tepat ini muncul dalam ajaran leluhur klan iblis. Atau lebih tepatnya, situasi saat ini di rawa binatang disebabkan oleh apa yang disebut klan manusia dari garis keturunan mencari kebenaran yang menginjakan kaki di sini. Saat mereka memikirkan hal ini, Fu Yuanpei dan Hu Weiyong saling memandang. Hu Weiyong kemudian melanjutkan pertanyaannya setelah menenangkan emosinya. Siapakah, leluhur, yang kau bicarakan? Dan bagaimana sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran muncul. Leluhur kita adalah Cunyangzi, salah satu Raja Dao Void pemurnian dari dinasti abadi Kemenangan Timur. Sebelumnya, mereka mengirimku dan murid-murid lainnya untuk mendukung tetua Feng Yuan. Namun, alasan kami datang ke rawa binatang untuk mencari sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran adalah karena semuanya salah di kota abadi bagi tetua Feng Yuan. Bagaimanapun, bagi tetua Feng Yuan, keberuntungan kota abadi telah dipengaruhi oleh garis keturunan mencari kebenaran. Oleh karena itu, leluhur bergerak dengan memasuki gelombang binatang untuk mencari peluang dan berkomplot melawan sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran untuk mendapatkan lebih banyak pahala. Setelah mendengar ini, Fu Yuanpei dan Hu Weiyong akhirnya memahami latar belakang penggarap manusia itu. Mengikuti petunjuk ini, Hu Weiyong menanyakan setiap detail tentang keadaan mereka. Namun, saat lebih banyak detail terungkap, kegelisahan tumbuh di hatinya,
karena ia mendapati situasi mereka lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa seorang penguasa Dao manusia dari tingkat kekosongan pemurnian akan secara pribadi datang ke rawa binatang? Di hadapan makhluk seperti itu, bahkan Hu Weiyong dan Fu Yuanpei, keduanya kaisar iblis, tidak akan berarti apa-apa. Ketika tidak ada lagi informasi yang dapat digali, sang penggarap manusia pingsan dan sekali lagi dikurung di ruang bawah tanah. Sementara itu, Fu Yuanpei dan Hu Weiyong kembali ke kamar mereka, duduk di sana tanpa kata-kata dengan ekspresi muram untuk sementara waktu. Setelah waktu yang lama, sepertinya mereka akhirnya mencerna informasi tersebut. Fu Yuanpei kemudian berbicara lagi, wajahnya serius. Sepertinya kita harus berkumpul untuk konferensi pemimpin klan. Sudah lama sejak kita semua berkumpul bersama. Hu Weiyong mengangguk setuju, mengetahui bahwa dalam keadaan seperti itu, mereka harus bersatu untuk tujuan bersama jika mereka ingin mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Manusia pada dasarnya bukanlah jenis mereka sendiri. Silsilah mencari kebenaran, yang dikabarkan terhubung dengan dunia bawah tanah, tidak pernah muncul sekalipun, bukan? Mempertimbangkan hal ini, dia langsung setuju, saya tidak keberatan dengan hal itu. Selain itu, setelah bertahun-tahun, harus dikatakan bahwa kita telah terbiasa dengan kehidupan kita yang damai. Sebelumnya kita mengira bahwa malapetaka besar, yang disebutkan dalam pelajaran leluhur adalah omong kosong, tetapi sekarang, tampaknya kita naif. Apa yang disebut malapetaka besar ini tampaknya baru saja dimulai. Seorang penguasa Dao dari tingkat kekosongan pemurnian mengatakan ini. Hu Weiyong tidak merasa yakin bahwa dia dapat menahan seorang penguasa Dao dengan kekuatan yang begitu besar. Itu mungkin krisis terbesar yang pernah dia hadapi dalam hidupnya. Namun, dia tidak sepenuhnya panik. Mereka memiliki kartu truf mereka sendiri mengingat tahun-tahun yang telah mereka lewati, dan berbagai keluarga iblis utama di dunia bawah tanah memiliki kekuatan tersembunyi mereka sendiri. Yang membuatnya khawatir adalah kemungkinan bahwa penguasa Dao kekosongan pemurnian mungkin bukan musuh utama. Jika itu terjadi, nasib mereka mungkin terlalu mengerikan untuk direnungkan. Keduanya merasa cemas, tetapi ini bukan saatnya untuk sentimen semacam itu. Fu Yuanpei pun mengesampingkan kekhawatirannya. Setelah mengangkat kepalanya untuk menatap Hu Weiyong dan mengangguk sedikit, mereka diam-diam setuju untuk mengadakan pertemuan para pemimpin berbagai keluarga iblis. Mereka akan mengadakan konferensi pemimpin klan. Ini bukan masalah yang menyangkut satu keluarga, tetapi seluruh ras iblis bawah tanah. Pada saat ini, Fu Yuanpei bahkan merasa agak bersyukur di dalam hatinya. Jika klan manusia tidak memasuki rawa binatang dan bertemu Qinai, mereka tidak akan siap dan menderita banyak korban jika manusia tiba-tiba muncul di dunia bawah tanah. Tanpa ragu-ragu, Fu Yuanpei dan Hu Weiyong membentuk segel tangan dan melantunkan mantra unik. Dalam sekejap, ki halus terpancar dari tangan mereka dan menyebar ke seluruh dunia bawah tanah. Segera setelah itu, cahaya terang muncul di langit di atas dunia bawah tanah, mendorong berbagai binatang iblis bawah tanah untuk secara naluriah melihat ke atas. Apa yang terjadi? Sudah lama sejak konferensi pemimpin klan terakhir diadakan. Sebagian besar binatang iblis biasa di dunia bawah tanah tidak tahu pentingnya konferensi semacam itu. Namun, keturunan berdarah sejati dari keluarga iblis utama terkejut. Mereka tidak pernah menyangka sinyal untuk konferensi pemimpin klan tiba-tiba muncul. Seketika, para pemimpin klan iblis utama mengesampingkan semua pekerjaan mereka, berkumpul di rumah besar Fu Yuanpei mengikuti arah titik akhir sinyal. Iblis biasa tetap tidak menyadarinya, dan bahkan para penjaga keluarga Fu tidak tahu bahwa banyak pemimpin klan iblis telah memasuki rumah besar tanpa mereka sadari. Liang Sheng, yang diam-diam mengendalikan segalanya, tidak dapat menahan diri untuk tidak kagum dengan masuknya satu demi satu iblis kuat ke rumah besar keluarga Fu. Kekuatan iblis bawah tanah ini benar-benar mencengangkan, dan terlebih lagi, dia yakin bahwa ini bukanlah kekuatan penuh mereka. Mereka pasti memiliki beberapa kartu truf, dan pada saat ini, Liang Sheng untuk sementara kehilangan minat dalam mencari mata air kuno yang sunyi. Dia sekarang memiliki firasat bahwa perjalanan ke dunia bawah tanah ini akan memberinya kejutan baru, dan mungkin rahasia mata air kuno yang sunyi juga akan terungkap. Pada saat ini, dia melirik ke ruangan tempat para pemimpin klan iblis berkumpul, dan tidak bisa tidak melihat ke halaman terpencil di halaman belakang keluarga Fu. Setelah sinyal konferensi pemimpin klan dikirim, fluktuasi ki yang halus muncul di sana,
dan tidak diragukan lagi itu menyembunyikan seorang master, setidaknya pada tingkat pemurnian Void Surga kelima. Kalau tidak, itu tidak akan membuat Liang Seng merasa seperti itu. Namun, Liang Seng dengan cepat menyesuaikan emosinya dan memfokuskan perhatiannya pada ruangan tempat para pemimpin klan berkumpul. Dia bahkan memiliki pikiran gelap bahwa jika dia tiba-tiba menyerang ruangan di depannya, master yang tersembunyi itu akan segera melakukan serangan balik. Dia adalah jaminan terakhir untuk konferensi ini, dan karena kehadirannya, para pemimpin klan iblis ini dapat mengadakan pertemuan dengan sangat percaya diri. Di dalam ruangan, saat 21 kursi terisi, Fu Yuanpei dan Hu Weiyong muncul di kursi utama. Mereka dengan lembut mengetuk meja, dan ruangan itu langsung menjadi sunyi, dengan tatapan semua orang beralih ke mereka berdua. Hadirin sekalian, pembukaan konferensi pemimpin klan yang tiba-tiba hari ini disebabkan oleh suatu kejadian yang tiba-tiba. Saudaraku Weiyong dan aku tidak yakin bagaimana cara menghadapinya, dan kami merasa perlu untuk berkonsultasi dengan kalian semua. Oleh karena itu, kami dengan tergesa-gesa mengundang kalian ke sini. Dan kami berharap kalian mengerti. Setelah meminta maaf, Fu Yuanpei langsung ke pokok permasalahan, menjelaskan secara rinci situasi para kultivator manusia yang memasuki rawa binatang. Tentu saja, dia juga tidak menyembunyikan informasi apapun tentang interogasi para kultivator manusia yang dilakukan oleh Hu Weiyong, dan dia dengan jelas menyatakan sebab dan akibat dari seluruh kejadian tersebut. Ketika Fu Yuanpei selesai berbicara, ruangan itu langsung dipenuhi dengan suara gaduh, dan reaksi awal semua pemimpin klan iblis sama dengan reaksi Fu Yuanpei dan Hu Weiyong sebelumnya. Tentu saja, perhatian mereka terutama terfokus pada kata-kata Seeking Truth Lineage. Bagaimanapun, pembentukan dunia bawah tanah Beast Swamp terkait erat dengan kata-kata ini. Namun, suara-suara yang kacau ini dengan cepat dibungkam oleh Hu Weiyong yang mengetuk meja. Mereka semua berhenti berdiskusi dan sekali lagi melihat ke arah Hu Weiyong, ingin mendengar apa yang akan dia katakan selanjutnya. Semua orang, sebenarnya, garis keturunan mencari kebenaran dari klan manusia bukanlah inti dari insiden ini, tetapi tujuan mereka datang ke sini. Menurut kultivator manusia, baik kultivator dinasti abadi kemenangan timur maupun kultivator garis keturunan mencari kebenaran memiliki kehadiran penguasa Dao Void pemurnian di antara mereka. Dan sekarang, waktunya bertepatan dengan apa yang disebut kompetisi dinasti abadi yang diadakan di dunia luar. Masuknya mereka ke rawa binatang, pada kenyataannya, adalah bagian dari apa yang disebut pertempuran untuk mendapatkan keberuntungan. Jadi, pertemuan mereka dengan manajer urusan luar negeri keluarga Fukami, Qin Ai, sebenarnya tidak disengaja, dan bukan peristiwa tertentu. Namun, para kultivator manusia ini telah berada di rawa binatang selama hampir setahun sekarang, dan kami sama sekali tidak tahu tentang kehadiran mereka. Menurut informasi kultivator manusia, selama mata air kuno yang sunyi tetap tidak ditemukan, mereka tidak akan meninggalkan rawa binatang. Pertemuan hari ini sebenarnya untuk membahas strategi. Mengenai lokasi mata air kuno yang sunyi, bahkan kami hanya dapat berspekulasi samar-samar dan tidak dapat temukan lokasi yang tepat. Terlebih lagi, kita tidak mungkin membiarkan para pembudidaya manusia ini menodai mata air kuno yang sunyi, karena mereka adalah harta karun rawa binatang kita. Jadi, untuk bersiap menghadapi semua kemungkinan, saudaraku Weiyong dan aku berpikir lebih baik mengambil inisiatif dan menyerang daripada menunggu nasib kita secara pasif. Lagi pula, selama mereka dapat bertemu dengan manajer urusan luar negeri kita di rawa binatang, ada kemungkinan kita akan bertemu dengan mereka selama kita terus melakukan kegiatan urusan luar negeri. Dengan demikian, satu-satunya topik yang ingin aku diskusikan denganmu hari ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah kedatangan para pembudidaya manusia dengan sempurna. Karena seluruh dunia bawah tanah kita tidak dapat diisolasi dari dunia luar. Itu masih baik-baik saja dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, tatanan dunia bawah tanah kita kemungkinan akan runtuh dengan sendirinya. Jangan bicarakan situasi lain untuk saat ini. Bahkan jika kita tidak peduli dengan mata air kuno yang sunyi, siapa yang tahu kapan para pembudidaya manusia ini akan menemukan mata air itu. Bahasa Indonesia, apakah kita seharusnya tetap di bawah tanah dan tidak bergerak setiap hari saat mereka tidak menemukannya? Bagaimana mungkin? Ini selalu menjadi titik sakit dari seluruh dunia bawah tanah Beast Swamp. Operasi dunia mereka yang lancar bergantung pada dukungan dari dunia permukaan.
itulah sebabnya setiap keluarga memiliki kelompok perdagangannya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Hu Weiyong, semua patriark klan iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam, karena apa yang dikatakannya benar. Namun, mereka juga khawatir bahwa pendekatan proaktif mungkin tidak efektif. Jika mereka mengekspos dunia bawah tanah Beast Swamp kepada para pembudidaya manusia setelah mengungkapkan diri mereka sendiri, mereka tidak akan lagi memiliki kehidupan yang damai saat ini. Hu Weiyong jelas menyadari kekhawatiran mereka dan melanjutkan, jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, kita tidak dapat menghindari klan manusia. Sebaliknya, kita harus menghadapi mereka secara langsung, dan terlebih lagi, kita harus membunuh mereka dalam satu serangan, tidak memberi mereka kesempatan untuk membocorkan berita. Mendengar ini, mata seseorang berbinar. Maksudmu kali ini kita akan berusaha sekuat tenaga, bekerja sama untuk menangkap para kultivator manusia dalam satu gerakan. Namun, pihak lain memiliki Raja Dao kekosongan pemurnian, saya khawatir mungkin sulit untuk mencapai ini hanya dengan kita sendiri. Meskipun mereka memahami niat Hu Weiyong dan kelayakan rencananya, seseorang masih mengerutkan kening dan menunjukkan kekurangannya. Ya, memang disitulah inti permasalahannya. Setelah mendiskusikan tindakan balasan ini dengan saudara Yuan Pei sebelumnya, kami juga memikirkan masalah ini. Solusinya sebenarnya cukup sederhana, karena para kultivator manusia memiliki masalah mereka sendiri, karena para kultivator garis keturunan mencari kebenaran dan para kultivator dinasti abadi sebenarnya tidak bersekutu satu sama lain, dan mereka sebenarnya adalah musuh satu sama lain. Karena mereka sangat bermusuhan satu sama lain, mungkin kita dapat memanipulasi mereka untuk saling menyerang terlebih dahulu, dan kemudian kita hanya mengambil untung dari keuntungan nelayan. Tentu saja, ada masalah lain dalam rencana ini. Kita hanya memiliki gambaran umum tentang di mana para kultivator dinasti abadi berada, tetapi kita tidak tahu keberadaan para kultivator garis keturunan mencari kebenaran. Para kultivator dinasti abadi juga tidak tahu di mana musuh mereka berada, atau mereka pasti sudah mulai saling bertarung. Mendengar ini, semua kepala klan iblis tidak dapat menahan perasaan bahwa Hu Weiyong telah menemukan solusi yang sempurna, dan mengangguk setuju. Fu Yuanpei, melihat bahwa semua orang menerima rencana Hu, merasa sedikit lega dan mulai menambahkan pendapatnya sendiri. Jadi agar rencana ini berjalan lancar, selain upaya bersama kita perlu menemukan lokasi silsilah mencari kebenaran terlebih dahulu. Rawa binatang buas sudah berada di bawah pengawasan kita, jadi mencapai ini hanya masalah waktu. Kemudian, kita dapat perlahan-lahan membimbing kedua belah pihak untuk bertemu. Ketika tiba saatnya bagi mereka untuk bertarung, dan mereka akan menentukan pemenangnya, kita dapat menggunakan kekuatan absolut kita untuk menangkap mereka dalam satu gerakan. Setelah mereka ditangkap dan disegel oleh kita dapat membawa mereka ke dunia bawah tanah, lalu terserah kita untuk memutuskan bagaimana menghadapi mereka. Bagaimanapun, dengan saudara Weiyong yang terhormat di sini, kita tidak takut bahwa kita tidak akan dapat membuka mulut mereka, dan saya yakin semua orang tidak meragukannya. Mendengar ini, semua kepala klan iblis tidak dapat menahan tawa, dan kemudian mereka mulai menyusun strategi dan menyelesaikan rincian rencana. Sepertinya kali ini kita masih harus meminta bantuan 2 atau 3 leluhur. Lagi pula, lawan kita adalah Dao Monarch Void Refinement. Kehati-hatian apapun tidak akan berlebihan. Benar, setelah mereka memastikan bahwa rencana itu tidak memiliki celah, mereka masing-masing menjalankan tugas mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Ketika ruangan itu hanya berisi Hu Weiyong dan Fu Yuanpei, mereka melihat ke permukaan, kepercayaan diri mereka sebelumnya telah sirna. Entah mengapa, mereka masih merasa tidak nyaman, tetapi karena mereka telah membuat keputusan, yang dapat mereka lakukan hanyalah menindaklanjutinya, meskipun dalam hati mereka masih mendesah dan berharap yang terbaik. Liang Sheng diam-diam menguping rencana mereka, dan setelah mereka membuat keputusan akhir, dia diam-diam meninggalkan keluarga Fu. Bagaimanapun, para iblis bawah tanah ini membutuhkan waktu untuk menargetkan Cunyangzi dan yang lainnya di permukaan, jadi dia mungkin juga mengambil kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia bawah tanah. Liang Sheng tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggap ini luar biasa, karena sebelumnya dia pikir dia hanya perlu mengendalikan silsilah mencari kebenaran dan para kultivator dinasti abadi. Siapa yang mengira bahwa sekarang ada pergantian peristiwa yang tidak terduga dengan ras iblis bawah tanah, dan perkembangan rencananya mungkin memiliki banyak variabel. Namun pikiran Liang Sheng tidak terlalu tegang,
yang sebenarnya ia pedulikan adalah silsilah mencari kebenaran, karena ekspresi para kepala klan iblis ini aneh ketika mereka mendengar kata-kata silsilah mencari kebenaran. Mungkinkah mereka memiliki beberapa hubungan dengan klan iblis? Namun, rincian situasi masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut dari waktu ke waktu. Namun Liang Seng memiliki firasat, perasaan yang tak terpisahkan, bahwa dunia bawah tanah dan mereka pasti terkait, meskipun itu tidak didasarkan pada apapun kecuali perasaan yang tak terlukiskan. Mungkin hasil perjalanan ke rawa binatang ini mungkin melebihi harapannya. Silsilah mencari kebenaran, berapa banyak lagi rahasia yang ada.